Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Dimas. Diskusi itu memang asik. Gak Dimas namanya kalau kita nggak membahas suatu hal fenomenal, suatu hal yang cukup dibicarakan oleh banyak orang, dan gak bukan Dimas juga kalau nggak ngundang narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Kali ini aku udah bersama salah seorang perempuan tangguh nih, perempuan hebat, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Kita sambut Mbak Rizky Aulia Isnaini. Gimana nih kabarnya Mbak Rizky? Sehat? Hai Dimas, sehat dong, alhamdulillah, baik-baik. Makasih Sehat, banyak ya? loh udah diundang sini Oke, sebelumnya. alhamdulillah. Terima kasih juga udah mau datang ya Mbak ya. Iya, makasih. Nah, kesibukannya apa nih? Di sela-sela kuliah atau apa gitu? Kesibukannya hari ini apa aja? Untuk saat ini sih ya biasa lah ya, ngampus seperti pada Ngampus. umumnya ya kan, belajar Belajar. kalau emang niat ya Waduh. kan? Kalau emang niat. Terus nyiapin bahan-bahan buat ngonten. Konten. Biasanya konten apa sih? Konten apa? Biasanya ngonten berkaitan sama mental health sih. Mental Banyak health, kan, iya. ya. Biar orang tuh terbuka gitu, lebih aware sama mental health mereka sendiri gitu. Oke, buat sahabat Dimas di rumah, kali ini kita akan bahas suatu hal yang sering dilakukan kebanyakan cewek-cewek nih. Bukan berarti cowok juga nggak pernah ya, tapi semua orang kayaknya sering melakukan hal ini. Betul. Siapa sih kalau nggak tahu tentang insecure? Insecure ya. Insecure ya. Oke, insecure atau insecurity ya. Emang ini biasanya lebih dominan ke cewek ya. Cewek ya? Karena, iya, Oh. karena cewek tuh lebih fisik ya. Karena biasanya tuh Fisik. yes, betul banget. Jadi kalau insecure atau insecurity sendiri itu kan sebuah rasa ketidaknyamanan gitu ya, sebuah ketidaknyamanan pada diri sendiri, yang mana dia tuh merasa simpelnya tuh kayak nggak percaya diri. Nggak percaya diri, Yes, ya benar betul. sekali. Nah biasanya nih nggak percaya dirinya itu karena fisik, berkaitan sama fisik dan fisik lagi. Tapi bisa juga dia itu insecure karena kemampuan yang dia Iya punya. benar. Dan sama prestasi-prestasi dia yang dia punya gitu. Karena dia merasa kalau prestasi yang dia dapat tuh belum seimbang sama orang-orang lain gitu. Nah disitulah kan akhirnya kita jadi insecure. Insecure gitu ya. Apalagi cewek-cewek ya, timbul jerawat di sini aja kayak itu insecure banget itu gitu bisa, ya. kayak jerawat dikit tuh bisa jadi problematika banget Sampai gitu loh. kuliahnya sampai bisa ngabisin 30 menit karena untuk jerawat doang. Enggak. Luar Bisa biasa. seharian tuh pakai masker yang biasanya nggak pakai masker kan. Jadi sebenarnya Kak Lia ya, kenapa sih perempuan itu banyak insecure? Atau apa sih yang di insecure-nya itu apa gitu loh? Atau memang mereka nggak bersyukur atau gimana gitu? Itu dia ya, karena mungkin yang namanya bersyukur mungkin udah. Udah. Tapi mungkin dia tuh belum bisa menerima dirinya sendiri gitu, belum bisa menghargai dirinya sendiri kalau ya emang aku tuh dikasih Tuhan tuh emang ya udah sempurna, lo mau apa lagi gitu. Tapi emang ya namanya juga kehidupan ya, kita berinteraksi sama orang, terus lihat orang lebih cantik dari kita, maybe lebih ganteng dari kita, kan di situ kayak aduh gak bisa, gue harus lebih nih kayak dia. Oh gitu ya. Sebenarnya, nah jadi bisa dikatakan insecure ini gak baik ya. Maksudnya gimana ya? Ketika kita kan insecure itu tadi kata Mbak Lia ketika melihat orang lebih daripada kita. Yes. Bisa jadi seperti itu ya. Ya bener. Berarti insecure ini kayak juga gak baik dong sebenarnya. Iya, dibilang gak baik emang gak baik. Tapi aku tuh pernah dengar kalau kata Keanu, kalau kita nggak insecure, kita malah jadi bakal sombong. Sebenarnya insecure tuh ada hal positif sama negatifnya. Positifnya ya dengan insecure berarti kita menyadari kekurangan kita. Tapi bukan berarti kita dengan kekurangan yang kita punya tuh kita jadi merasa lemah gitu. Iya benar. Bener kan? Jadi ya kekurangan itu ya harus jadikan motivasi gitu loh. Dengan kekurangan itu kita bisa menutupi dengan kelebihan yang kita punya. Itu positifnya kan. Tapi kalau negatifnya ya banyak ya. Kita jadi membandingkan diri kita sendiri. Iya. Gak menghargai diri Diri kita sendiri. Yang ujung-ujungnya nanti stres lagi. Ya, betul Ujung-ujungnya nanti gak terima sama keadaan ya. Tapi aku mau tanya sih, kalau kamu pribadi ya, ini kamu pribadi nih, kamu pernah insecure gak sih? Aduh, kalau ditanya sampai sekarang pun detik ini pun aku di depan kamu aja aku merasa kayak oh my god, ini di depan aku loh ada seorang Dimas. Iya. Aduh, insecure ya pasti pernah lah. Pasti pernah ya. Yes, pasti pernah. Tapi disitulah bagaimana caranya aku harus bisa menyikapi hal tersebut. Iya, tunggu. Kamu insecure-nya tentang apa dulu nih? Aduh. Yang sering kamu lakuin apa? Yang sering kamu apa? Tentang kamu insecure apa? Kalau buat sekarang Ya. semenjak aku kuliah itu insecure-nya lebih ke kemampuan sama prestasi sih. Kemampuan sama Iya, prestasi. karena kayak ngerasa ditampar banget kalau ya ampun aku emang
ilmuku tuh emang kurang banget gitu. Ya Allah, kayak sekecil jari kelingking pun tuh belum ada gitu. Kalau aku setuju sih ya kalau insecure kayak gitu ya. Jadi kayak menantang gitu loh. Jadi kalau aku tangkep insecure itu nggak selamanya buruk ya. Kalau kita insecure sama orang yang punya prestasi lebih baik, jadi kayak kita menantang tuh nggak apa-apa ya Kak Elia. Betul. Ya. Tapi ya balik lagi ya, kalau itu kan tadi insecure karena kemampuan. Iya. Tapi ya pernah lah kayak insecure karena fisik ya. Oke. Nah, kayak ih si ini kok lebih cantik ya. Nah, Apalagi kan kita ya kan cewek-cewek. benar kali kita di dunia komunikasi yang nanti arahnya ke broadcast ya, itu kan bakal ke dunia entertain gitu. Ya mau nggak mau kadang itu suka bikin kepikiran sendiri sih hal-hal kayak gitu. Oke. Ya, jadi tadi insecure karena fisik ya. Kebanyakan orang Ya, insecure karena kebanyakan. fisik. Betul. Kalian punya tips nggak sih gimana sih? Aku yakin dan percaya nih banyak sahabat Dimas di rumah tuh yang insecure sama fisiknya, belum bisa menerima kalau ya kamu tuh seperti ini keadaannya gitu. Kalian punya itu nggak sih, punya tips biar kayak mulai dari ini gue harus terima keadaan, inilah diri gue, ini kemampuan gue, ada tips nggak sih? Tips Iya. yang pertama nih, yang first in first ya, Iya. yang utama yang dan paling diutamakan itu emang sebenarnya bersyukur ya. Bersyukur ya. Yes, karena dengan bersyukur ya nanti berjalan aja. Apapun tips-tips yang kedua, ketiga dan seterusnya kalau emang kita udah bersyukur, ya artinya kan kita bersyukur ya menikmati apa yang sudah dikasih sama Iya. Tuhan gitu. Karena kita kan apa ya, manusia itu kan diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya ya. Jadi betul banget. Sesempurna itu sih emang Tuhan yang Iya. nyiptain kita. Itu yang pertama bersyukur. Yang kedua tuh ya mencoba untuk menerima diri sendiri gitu. Benar Apapun sekali sih. keadaannya, kamu tuh udah cantik, kamu tuh udah ganteng. Versi diri kamu masing-masing. Gak usah perfect demi orang lain, tapi perfect karena diri kamu. Sih. Iya, karena standar cantik tuh gak ada ya. Misal cantik Gak tuh yang ada. hidungnya mancung, Iya, apa bener. alisnya tuh kayak runcing, Iya, gak gitu kan. Pun cowok pun kadang-kadang dia kayak, oh ini ganteng. Padahal ganteng tuh gak ada kriteria ya. Jadi Betul. sebenarnya anak-anak sekarang tuh udah salah konsep gitu loh. Dia tuh kayak gimana ya? Ya ganteng versi masing-masing tuh beda-beda kan. benar. Menurut aku Mbak Lia cantik, belum tentu menurut orang lain Mbak Lia tuh Iya, cantik betul kan. banget. Ya jadi luar biasa ya. Ternyata insecure ini paling banyak ya mungkin ya kali ya. Ya kalau buat sekarang sih memang masih banyak banget sih insecure. Karena ya balik lagi ya, karena sebenarnya nggak cuma fisik, Iya. banyak banget tentang insecure. Tadi Mbak Lia ngonten. Pernah nggak sih bikin konten gimana sih tentang apa ini insecure gitu? Terus respon teman-temannya gimana sih? Ya respon teman-teman jadi kayak iya ya juga ya, oke mulai dari sekarang aku harus menerima diri aku nih gitu. Mulai sekarang aku mencoba untuk memberikan hal-hal positif pada diri aku gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau kelihatan cakep gitu ya di depan orang tuh, yang penting tuh kamu tuh pede dulu gitu. Apapun belakang itu yang penting pede aja. Pede terus membawa hal positif, itu pasti aura-aura positif kamu tuh bakal Iya, terpancar bener dengan sekali sih. sendirinya gitu. Jadi gak usah memaksakan diri. Apapun yang kamu punya ya pakai gitu. Apalagi tentang outfit ya. Kadang kan orang suka Insecure-nya sama outfit ya Iya, sebenarnya. sama outfit kayak Aku tuh nggak habis pikir ya sama mahasiswa sekarang tuh kayak insecure-nya tuh sama nggak hal-hal yang penting gitu loh. Contoh, misal dia insecure sama prestasi orang gitu. Tapi misalnya kayak insecure sama outfit, insecure sama cantik orang lain gitu ya. iya benar banget. Sedih sih melihatnya ya Mbak Yulia. Iya kan hal kayak gitu ya kalau buat di ranah kita sekarang tuh itu udah bukan hal yang di insecurein lagi gitu. Ya mungkin kalau buat insecure tentang kemampuan prestasi oke lah. Oke, ya. Tapi kalau buat outfit kayak ya udah kan emang Tampil apa adanya aja ya. Apa adanya aja, yang penting pede aja. Oke, kan tadi Mbak Lia bikin konten ya, ada teman yang dukung. Tapi pernah gak sih kayak, aku tuh pernah juga bikin konten kayak gitu kan. Tapi kayak, ya apaan sih lu sok tahu tentang insecure, lu gak pernah merasain kayak jadi gue gitu. Ada gak sih orang-orang yang komen kayak gitu sama Mbak Lia sendiri? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Tapi pasti meskipun belum ada secara Kelihatannya ya, gitu ya, secara terlihat di mata gitu. Tapi pasti ada gitu kayak halah gitu aja gitu. Kayak ih sosokan banget sih kayak gitu-gitu padahal sendirinya juga masih insecure loh. Dengan cara kita sama-sama berproses gitu ya, kita memberikan motivasi sama orang kan di situ kita sama-sama belajar gitu loh. Bukan berarti aku memberi motivasi sama orang terus aku emang di sini yang paling bener, enggak, tapi kita kan di sini sama-sama belajar gitu. Oke, ini ada yang menarik dari kalian teman-teman. Dia tuh bikin konten tentang kesehatan mental ya, sehari-harinya kesehatan mental. Apa sih yang pengen kamu apain gitu loh? Kenapa kamu sementara anak-anak zaman sekarang tuh lebih suka kayak posting-posting yang nggak bermanfaat, kayak lebih
ngomongin kemungkinan orang di media sosial dan kamu berusaha untuk bikin konten. Sebenarnya apa sih yang kamu cari gitu loh? Apa yang kamu pengen dapatkan gitu loh dari konten-konten kamu itu? Yang pengen aku dapatkan intinya biar anak-anak sekarang gitu ya, itu lebih terbuka aja gitu sama kesehatan mental lah terutama. Lebih aware aja gitu. Jadi prioritaskan diri kamu sebelum orang lain. Ya gitu aja sih. Gitu aja sih ya. Karena apa ya? Kalau lihat sekarang tuh orang lebih fokus di penilaian orang lain dibandingkan Benar ya banget. kan dibandingkan diri sendiri gitu. Padahal diri sendiri udah menilai sebaik mungkin. Ya namanya orang pasti ada yang nggak suka ya sama kita. Tapi hal itu tuh kayak ya udahlah nggak usah dipikirin gitu. Yang penting kamu belajar berproses aja. Luar biasa nih Mbak Rizky ya teman-teman ya. Aku juga sedikit tertampar ya. Kayak apa ya? Gak banyak anak-anak sekarang itu yang peduli ya akan kesehatan mental. Tapi Mbak Rizky udah mulai nih. Iya. Dengan konten-konten, dengan apa, melakukan hal yang bermanfaat nih. Luar biasa ya. Ini mungkin buat sahabat Dimas di rumah bisa ditiru juga ya. Kita tuh nggak apa ya. Kan ada yang bilang sampaikanlah kebenaran itu walau pahit gitu ya. Yes. Jadi kita punya ilmu sedikit bagiin, kita punya ilmu sedikit bagiin gitu ya. Tentang kesehatan mental, tentang insecure, aduh, ini cewek-cewek banget nih. Ya benar. Ya luar biasa. Tapi Mbak Lia pernah nggak sih ada dengar cerita orang yang insecure-nya tuh udah parah sampai mau kayak nggak mau Bunuh diri. tampil, nggak mau dengan Oh, orang oke, lain. oke. Pernah ada nggak sih ngeliat teman-teman seperti itu? Atau ada yang pernah cerita nggak sih? Gitu? Wah, itu sebenarnya nggak jauh-jauh kakak aku sendiri itu Kakak Lia Iya, begitu? kayak kakak aku tuh pernah ngerasain itu. Jadi di mana di titik dia itu stres karena satu masalah, akhirnya kan berat badannya turun. Nah di situ dia masih mencoba untuk tetap terlihat baik-baik aja di depan orang. Cuman yang orang lihat kan, kok kayaknya ada yang beda ya sama kamu, kok ada yang ini, sampai ada di titik dimana aku tuh dibilang makin kurusan, kok jerawatan. Nah pas habis itu kan boom gitu kan, jadi itu bener-bener kayak nusuk banget di hati. Akhirnya dia sempet kayak ngerasa depresi kayak gitu-gitu. Dia sempet cerita juga sama aku kalau berapa bulan ya itu sempet ngurung di rumah, Waduh loh. di kamarnya, maksudnya di kamarnya dia sempet ngurung. Sampai akhirnya dia mencoba untuk bangkit lagi, meskipun ketakutan yang ada pasti mengiringinya ya. Ya itu dia sih, kayak hal apa ya, satu kalimat aja tuh Bisa sampai segitunya, sampai nggak mau orang keluar rumah gitu. Jadi bener banget. luar biasa. Ah, ini gini nih Mbak Lia. Ini ada pertanyaan yang sedikit menggelitik ini. Oke. Udah siap? Aduh, apa nih? Aduh. Jadi gini Mbak Lia. Serius nih. Mbak Lia sendiri kan apa ya? Menurut Mbak Lia, wanita tangguh seperti apa sih gitu loh. Dalam pandangan Mbak Lia, yang seharusnya kita menjadi seorang wanita tuh seperti wanita yang seperti apa gitu. Wanita tangguh ya. Wanita yang kalau diterpa angin gak akan tumbang. Simpelnya kan gitu ya. Iya. Yang mana wanita tangguh tuh sekarang kadang tuh masih ada stigma-stigma kalau wanita itu tanpa cowok, tanpa pacar itu nggak bisa hidup. Padahal sebenarnya mereka-mereka yang setelah diputus gitu ya, justru mereka tuh malah makin bangkit gitu loh. Nah disitulah kan ketangguhan kita kan mulai diuji gitu loh. Gimana caranya kamu menyikapi hal tersebut, gimana caranya kamu tetap berdiri dalam keadaan sekarang yang sedang kamu lalui gitu. Jadi buat aku wanita tangguh ya wanita yang bisa melalui itu semua lah. Oke, luar biasa ya perbincangan kita sama Kak Lia. Gak habis-habisnya kalau ngomong tentang insecure ini ya. Oh iya, Mbak, kamu punya pesan gak sih buat anak-anak di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana yang masih sampai saat itu masih insecure sama dirinya sendiri? Kamu punya pesan gak sih buat mereka gitu loh? Oke, pesan aku ya gini, kita itu kan hidup di bawah tekanan ya. Sekarang kita itu hidup tuh di bawah Tekanan banget. Iya, yang mana seharusnya kita mengontrol lingkungan, tapi lingkungan yang mengontrol Kontrol kita. Nah, jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, hidup itu tuh kita nggak bisa dikendalikan. Kita nggak tahu kedepannya itu kayak gimana, kita nggak bisa memprediksi hidup. Tapi kalau misalnya kamu sudah bertemu sama orang yang tepat, apapun masalahnya, kamu bisa mengatasinya. Oke, luar biasa dari Mbak Lia.
Luar Kayak biasa, gitu luar sih. biasa. Terima kasih ya Mbak Lia udah mau datang di podcast kami. Sama-sama, makasih banyak Oh, udah luar biasa diundang juga. banget. Udah cerita, udah bagi pengalaman, udah kasih tips dan saran buat sahabat Dimas di rumah biar gak insecure lagi nih. Jadi mulai dari sekarang gak ada lagi ya teman-teman yang namanya insecure ya. Yes. Ya Mbak Lia bener ya? Yes, betul. Udah nggak usah insecure Udah gak insecure. lagi. Mulai Kita dari sama-sama sekarang berproses, sama-sama ya kan? proses, mulai cintai diri sendiri. Yes, betul. Karena sejatinya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi gak usah kita dengarkan penilaian orang lain ya Mbak Elia ya. Karena Betul. sesungguhnya kita itu apa yang ada di pikiran kita ya. Yes, Terima betul kasih banget. banyak sih Mbak Lia. Makasih banyak ilmu-ilmunya. Jadi buat sahabat Dimas di rumah, jangan lupa tonton, like, dan subscribe channel Dimas ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman dan sahabat-sahabat terbaikmu biar kita semuanya nggak ada lagi yang namanya insecure ya teman-teman semuanya. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.